Kalau kita membaca pikirannya Paul Freire, tentu banyak sekali pendidikan kaum tertindas, pendidikan pembebasan, banyak quotes-quotesnya, banyak pernyataan-pernyataan yang dikutip di mana-mana. Tapi ada satu pernyataan yang benar-benar cukup membuat kalian itu terkesima. Itu ada di pernyataan, jika pendidikan tidak benar-benar memerdekakan seseorang, cita-cita harapan kaum tertindas tidak lain akan menjadi penindas. Jadi gampangnya, kalau dulu saya tertindas dan saya belum benar-benar mampu merdeka karena pendidikan, saya akan menjadi penindas-penindas baru, bibit-bibit baru. Cita-cita kaum tertindas pada dasarnya di situ, menjadi penindas-penindas baru. Kalau kita tidak benar-benar mampu mendapat pendidikan yang merdeka. Artinya apa? Artinya itu berkorelasi pada yang disebut biasanya dalam dunia keguruan itu normalisasi nasib. Jadi kalian para honorer, kalian yang dieksploitasi habis-habisan, itu dianggap menjadi bagian dari jenjang karir. Sehingga ketika kalian yang sekarang honorer, lalu pada suatu ketika karena ilham dan kesaktian suatu kebijakan dan program, lalu tidak menjadi honorer, sudah jadi guru P3K, sudah jadi guru ASN, gampangnya itu sudah diangkat, kalian menormalisasi nasib itu. Apa bedanya kalian dengan seorang yang penindas yang dulu menindas Anda saat kalian tertindas? Jadi yang perlu kita kedepankan itu adalah upaya terus-menerus untuk tidak menjadi penindas. Salah satu caranya agar kita tidak menjadi penindas, berhenti melebihkan sesuatu. Karena pada dasarnya kebudayaan itu mengalami hibriditas. Jangan-jangan, saya selalu katakan begini. Jangan-jangan Anda disebut sejahtera, jangan-jangan Anda disebut golongan P3K, jangan-jangan Anda disebut golongan ASN, dapat TPP dan lain sebagainya itu hanya karena masih ada honorer. Bayangkan itu. Jangan-jangan seorang yang kaya disebut kaya hanya karena ada yang miskin. Berarti secara tidak langsung si kaya itu membutuhkan si miskin. Itulah mengapa si miskin dipelihara. Itulah yang disebut pada akhirnya normalisasi nasib. Semuanya dianggap normal. Lalu biasanya counter narasi yang seperti ini adalah begini. Sebutkan mana yang tidak ada hierarkinya. Sebutkan mana yang tidak ada diskriminasinya. Semua elemen kehidupan itu ada kasta-kastanya. Loh, itu benar. Makanya mengapa saya selalu tekankan dan kasih pikiran yang cukup solutif mungkin. Jangan melebih-lebihkan identitas. Itu yang bisa kita lakukan sebagai kemanusiaan, sebagai solidaritas kita sebagai human. Jangan melebihkan identitas. Sekalipun kita memang berada pada identitas yang di atas, kita tetap harus berorientasi pembebasan. Kita tetap harus berorientasi pada masalah. Kita tetap harus berorientasi pada apa yang kurang. Dengan begitu kita akan berusaha untuk membebaskan semuanya. Makanya penting untuk terus membaca apa itu pikiran kiri. Pikiran kiri itu proses panjang kebudayaan. Jangan sampai kita itu berorientasi secara berlebihan dalam paradigma 8:2. Gapnya terlalu jauh, apalagi 9:1. Kalau di total benar-benar 10. Tapi orang yang benar-benar merdeka dan paham tentang kemanusiaan, solidaritas dan lain sebagainya, egaliter, kesetaraan, pasti orientasinya bagaimana kehidupan ini mencapai titik 6:4 atau 5,5:5,4,5, 5,5 terus diupayakan itu. Memang tidak bisa untuk 5:5, tapi upaya terbaik dari manusia merdeka adalah meminimalisasi kesenjangan. Dan itulah tugas peradaban sepanjang kita hidup. Terima kasih.